caranya, apakah dia perlu motivasi, setelah guru itu tahu alasannya apa, gitu ya. Jadi ini ada opsi yang guru menanyakan alasan mengapa, berarti mencari tahu, kemudian memotivasinya setelah dia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forza. Jumpa lagi dengan saya di Forza Educa Tutorial and Education. Oke, Sobat Forza semua, kali ini saya akan membagikan video untuk pembahasan soal pretest PPG pedagogik untuk part yang ke-7 ya. Part yang ke-7 dimana untuk part 1 sampai 6 sudah saya upload di channel saya ini. Oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, teman-teman semua. Soal yang pertama, sebagai guru, Anda memiliki seorang murid di sebuah kelas yang sangat pendiam. Nah, ini pendiam ya. Bahkan ia enggan bekerja kelompok, ingat, enggan bekerja kelompok jika ada tugas kelompok dan malah memilih belajar sendiri. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini berarti kita disuruh memposisikan diri bagaimana ketika kita menghadapi siswa yang pendiam, enggan bekerja kelompok, kemudian jika ada tugas dia malah memilih belajar sendiri, gitu ya. Yang pertama, A. Apakah meminta siswa lain bergabung dengannya dalam sebuah kelompok? B. Meminta ia bergabung dengan yang lain dalam sebuah kelompok. C. Membiarkannya belajar sendiri untuk menghargai keinginannya. D. Menanyakan alasan mengapa ia memilih belajar sendiri dan memotivasinya agar bisa berbaur. Ataukah yang E. Tidak memaksakan kehendak dan menyuruh anak tersebut menentukan pilihan sendiri. Nah, di sini guru adalah yang dituntut memberikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Yang pertama adalah A. Meminta siswa lain bergabung dengannya dalam sebuah kelompok. Sedangkan di sini dia itu enggan bekerja kelompok. Bahkan kalau ada tugas kelompok pun dia memilih belajar sendiri. Otomatis ini sudah tidak mungkin ya. Kemudian meminta ia bergabung dengan yang lain, sama. Ini opsi yang B dengannya itu sama ya. Jadi tidak bisa jadi pilihan di sini ya. Kemudian membiarkannya sendiri, membiarkannya berarti kita tidak berbuat apa-apa untuk membuat solusi untuk siswa tersebut. Jadi ini juga tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang D, menanyakan alasan mengapa. Nah, ini berarti guru mencari tahu, kemudian memotivasinya, berarti guru memberikan solusi ya, bagaimana caranya, apakah dia perlu motivasi, setelah guru itu tahu alasannya apa, gitu ya. Jadi ini ada opsi yang guru menanyakan alasan mengapa, berarti mencari tahu, kemudian memotivasinya setelah dia tahu alasan yang diungkapkan oleh siswa tersebut. Nah, ini bisa jadi opsi yang baik teman-teman. Kemudian tidak memaksakan kehendak, berarti guru membiarkan saja, sama yang poin yang C. Jadi ini juga tidak boleh. Oke, yang paling benar adalah opsi yang D. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, nomor 2. Ada siswa yang sangat nakal di sekolah, bahkan terkesan tidak menghargai guru. Ini ya. Anda adalah wali kelas. Nah, ini posisikan Anda sebagai wali kelas dari siswa tersebut, dan siswa tersebut sudah menjadi keluhan oleh banyak guru. Jadi yang merasakan itu tidak 1-2 guru, tapi kebanyakan guru. Yang Anda lakukan sebagai wali kelas di sini ya, karena di sini Anda sebagai wali kelas ya, adalah A. Menyerahkan masalah tersebut kepada guru BK karena sudah di luar kemampuan Anda. Menelpon orang tua dan menginformasikan hal tersebut karena itu jalan terbaik. C. Memberi sanksi anak tersebut dengan berat agar ia menjadi disiplin. D. Menghukum sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. E. Melakukan pendekatan secara individual dengan siswa tersebut untuk mendapat solusi terbaik. Nah, di sini teman-teman, kalau ada soal seperti ini, intinya kita ketika kita diberikan wewenang sebagai wali kelas, tentunya kita cari tahu dulu seperti pada poin ya, soal nomor 1 ya, cari dulu masalahnya, kemudian kita berusaha mencari solusi. Jadi tidak boleh langsung menyerahkan ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai wali kelas harus ada dan tampak di situ. Yang pertama, opsi yang pertama ini, menyerahkan masalah kepada guru BK, berarti kita tidak berbuat apa-apa. Nah, berarti ini tidak boleh. Kemudian opsi yang kedua, menelpon orang tua dan menginformasikan, ini juga tidak diperkenankan teman-teman semua. Jadi kita sebagai wali kelas harus berbuat dulu. Nah, ini berarti tidak mencerminkan kita berbuat dulu.
Kemudian memberi sanksi. Nah, ini tidak boleh ya. Siapa tahu memang anak tersebut punya masalah yang tidak bisa diceritakan ya. Jadi kita harus perlu ekstra untuk mencari tahu informasinya. Menghukum dan memberi sanksi ini sama saja teman-teman. Ini tidak boleh ya. Jadi ini sudah bukan opsi yang tepat. Melakukan pendekatan. Nah, ini kita melakukan pendekatan secara individu untuk mencari informasi dan menggali informasi lebih lanjut dengan siswa tersebut untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi, tentunya kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk siswa tersebut. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang E, teman-teman. Lanjut untuk soal nomor 3. Nah, ini di sekolah lain sebagai guru baru Anda diberi tugas tambahan. Nah, ini saya diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan ya, kepala perpustakaan. Padahal Anda memiliki zero knowledge atau tidak mempunyai kemampuan apa-apa tentang perpustakaan. Jadi tugas tambahan Anda tersebut menjadi berantakan karena Anda juga memiliki beban mengajar yang besar. Apa yang Anda lakukan menghadapi masalah tersebut? Nah, ini berarti berkaitan dengan profesional kita teman-teman. Ketika kita dikasih tugas tambahan, kita harus berbuat apa? Sedangkan tugas yang diberikan kita atau tambahan yang diberikan kita bukan merupakan basic dari kita sendiri. Oke, opsi yang pertama adalah mengkomunikasikan kepada atasan untuk menunjuk guru lain. Nah, ini berarti kita tidak langsung menerima ya, tapi langsung melempar ke orang lain. Ini tidak boleh teman-teman ya, karena tentunya kita sebagai guru harus mampu melakukan dan melaksanakan apapun yang sudah jadi beban untuk kita ya, atau tugas tambahan untuk kita, apapun caranya. Jadi kalau langsung mengkomunikasikan dan menyuruh orang lain untuk menggantikan itu tidak boleh ya, bukan opsi yang tepat. Kemudian meminta bantuan guru senior, oke lah ya, untuk membantu pengerjaan. Nah, ini kalau membantu pengerjaan berarti kita membebani guru tersebut ya. Ini juga tidak diperkenankan dan tidak baik untuk jawaban soal ini. Kemudian C, mempelajari tugas tambahan tersebut baik dari rekan sejawat dan juga internet. Oke lah ini ya, berarti kita berusaha dulu ya mempelajari tugas tambahan karena kita zero knowledge dari rekan sejawat ataupun dari internet. Oke, ini berarti kita tidak langsung melemparkan ke orang lain. Oke, kita simpan yang C. D, berusaha sekuat mungkin bertahan karena tugas yang dibeban pada Anda harus dijalankan. Ya, cuma berusaha saja tanpa harus belajar berarti ini tidak jelas sama sekali tujuannya ya. Jadi ini juga tidak termasuk yang baik untuk dipilih. E, meminta tenaga bantuan kepada atasan untuk membantu pekerjaan Anda. Nah, ini poin ini sama dengan poin yang B ya. Jadi membantu mengerjakan ini nggak boleh teman-teman. Jadi tidak boleh membebani guru yang lain untuk tugas yang sudah dibebankan ke kita. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Anda adalah seorang guru yang sudah tidak muda lagi. Ya, sudah tua artinya ya. Cukup sulit bagi Anda untuk menyesuaikan diri karena kurikulum selalu berubah-ubah, apalagi perkembangan TI atau teknologi informasi yang sangat pesat. Mulai hari ini Anda dihimbau untuk membuat konten video. Nah, ini kata kuncinya adalah konten video. Ya. Konten video pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi. Oke lah, untuk mempermudah siswa dalam belajar. Namun Anda tidak pernah membuatnya sebelumnya ya. Namun, nah ini masalahnya Anda tidak pernah membuat sebelumnya dan Anda juga tidak mengetahui cara membuatnya, bahkan mengoperasikan aplikasi dalam pembuatan konten video pembelajaran tersebut. Maka Anda akan, nah ini berarti kita posisikan diri sebagai guru yang tua, kemudian tidak tahu apa-apa, atau teknik informasinya kita masih nol ya, kita tiba-tiba disuruh untuk membuat konten video. Maka yang akan saya lakukan adalah intinya seperti itu. A, meminta bantuan ahli IT sekolah untuk membuatkan video. Nah, ini kata membuatkan berarti kita membebani orang lain. Ingat, kalau tujuannya membebani orang lain berarti ini bukan pilihan yang tepat teman-teman ya. Walaupun kalimatnya karena SDM di sekolah harus dimanfaatkan dengan baik, karena porsi masing-masing sudah ada, jadi kita tetap tidak boleh membebani. B, memilih memakai metode konvensional. Tidak, karena tuntutannya adalah membuat ini untuk masa pandemi ya. Jadi ini menolak secara terang-terangan ya, tetap memberikan pelajaran secara konvensional ya, tidak sesuai dengan yang disarankan ya. Karena pembelajaran daring sedangkan konvensional harus tetap terlaksana, ini berarti sudah bukan jawaban teman-teman. C, mengirim pembahasan materi melalui voice note di WhatsApp. Nah, ini tidak boleh teman-teman ya, karena apa yang menjadi tuntutan tentunya harus kita lakukan ya. Jadi ini
sudah jauh dari tuntutan, jadi masih seenaknya sendiri sebagai seorang guru ya. Yang D, mempelajari cara membuat. Nah, guru harus mempelajari dulu karena memang itu yang diharapkan, membuat konten video pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, kita simpan ya ini ya. E, memakai cara apapun agar pembelajaran tetap diterima dengan baik. Oke, karena di sini kata kuncinya adalah pembuatan konten video, berarti yang ada kaitannya dengan konten video ya. Memakai cara apapun oke lah, tidak masalah. Tapi karena di sini konsep di sini yang dibicarakan adalah konten video, berarti kita yang paling tepat adalah condongnya ke yang D. Oke, soal yang kelima, yang terakhir ya. Kalimat yang paling sesuai untuk Anda untuk memberi nasihat kepada, ingat nasihat di sini ya kata kuncinya ya, kepada peserta didik yang tidak disiplin. Nah, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas adalah titik. Nah, nasihat itu berarti harus baik, harus tidak mengandung kata-kata kasar ya. Jadi harus sopan ya, apalagi kita sebagai seorang guru. Yang A, kalimatnya adalah Bapak Ibu guru tidak senang jika Anda anak telat masuk sekolah. Nah, ketika ada kata seperti ini tanpa menanyakan apa alasannya telat masuk, berarti ini masih kurang tepat nih. Nah, yang kedua, Bapak Ibu guru akan memberikan sanksi. Nah, ini juga tiba-tiba memberikan sanksi berat ya. Padahal anak-anak tersebut belum tentu membolos karena memang sengaja ataupun yang lain, gitu ya. Jadi ini juga tidak boleh. Jadi jangan langsung memberikan sanksi ya, atau judge di situ ya, atau punish di situ. Yang C, Bapak Ibu akan menghukum siapa saja, ini sama saja teman-teman. Menghukum dengan memberikan sanksi juga sama ya. Jadi tidak boleh langsung seperti itu. D, Bapak Ibu guru harap ini yang terakhir kalinya anak-anak bolos sekolah. Nah, ini memang harapan agak bagus ya, kita simpan dulu ya. Bapak Ibu mengharapkan peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Nah, ini jauh lebih halus ya. Di sini masih ada kata bolos ya. Di sini tidak terulang kembali. Jadi yang paling tepat yang untuk jawaban soal 5 adalah yang E. Oke, teman-teman semua, untuk part berikutnya saya akan buat video. Selebihnya teman-teman semua, untuk yang mau mengikuti, pantau terus channel ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.